Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habil, jurusan Ilmu Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Politik. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang Marxisme. Pengertian Marxisme. Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja per jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalisme. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme perlu diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Inilah dasar dari Marxisme. Pengaruh Marxisme. Salah satu alasan mengapa Marxisme merupakan sistem pemikiran yang amat kaya adalah bahwa Marxisme memadukan tiga tradisi intelektual yang masih telah sangat berkembang saat itu, yaitu filsafat Jerman, teori politik Prancis, dan ilmu ekonomi Inggris. Marxisme tidak bisa begitu saja dikategorikan sebagai filsafat seperti filsafat lainnya, sebab Marxisme mengandung suatu dimensi filosofis yang utama dan bahkan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap banyak pemikir filsafat setelahnya. Itulah sebabnya sejarah filsafat zaman modern tidak mungkin mengabaikannya. Tradisi Hegel dari Marxisme. 1. Realitas bukanlah suatu keadaan, melainkan sebuah proses sejarah yang terus berlangsung. 2. Karena realitas merupakan suatu sejarah yang terus berlangsung, kunci untuk memahami realitas adalah memahami hakikat perubahan sejahteraan. Perubahan sejarah tidak bersifat acak, melainkan mengikuti suatu hukum yang dapat ditemukan. 4. Hukum perubahan itu dialektika, yakni bola gerakan tradik yang terus berulang antara tesis, antitesis, dan sintesis. 5. Yang membuat hukum ini terus berbeda adalah alienasi yang menjamin bahwa urutan keadaan itu pada akhirnya akan dibawa menuju sebuah akhir akibat kontradiksi dalam dirinya. 6. Proses itu berjalan di luar kendali manusia, bergerak karena hukum-hukum internalnya sendiri, sementara manusia hanya terbawa arus bersama dengannya. 7. Proses itu akan berlangsung sampai tercapai suatu situasi di mana semua kontradiksi internal sudah terselesaikan. 8. Kondisi situasi tanpa konflik tercapai. Manusia tidak lagi terbawa arus oleh kekuatan yang bekerja di luar kendali mereka, tetapi untuk pertama kalinya manusia akan mampu menentukan jalan hidup mereka sendiri, dan tentunya mereka sendiri akan menentukan perubahan. 9. Pada saat inilah untuk pertama kalinya manusia dimungkinkan untuk memperoleh kebebasan dan pemenuhan diri. 10. Bentuk masyarakat yang memungkinkan kebebasan dan pemenuhan diri itu bukanlah masyarakat yang terpecah atas individu-individu yang berdiri sendiri seperti yang dibayangkan oleh orang liberal, akan tetapi merupakan sebuah massa organik di mana individu-individu. Ilmu ekonomi sebagai dasar. Menurut Karl Marx, hal paling mendasar yang harus dilakukan manusia agar dapat terus hidup adalah mendapatkan sarana
untuk tetap bertahan hidup. Apapun yang bisa menghasilkan pangan, sandang dan papan bagi mereka, serta untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tidak ada yang bisa menghindar dari tugas memproduksi hal itu. Namun, ketika cara produksi berkembang dari tahap primitif, segera muncul kebutuhan agar tiap individu dapat melakukan spesialisasi karena menemukan bahwa mereka akan lebih makmur dengan cara itu. Lalu, orang menjadi bergantung dari satu dengan yang lain. Produksi saran hidup ini menjadi aktivitas sosial, bukan lagi aktivitas individu. Dalam saling bergantung ini, masyarakat setiap orang ditentukan hubungannya dengan sana produksi. Apa yang kulakukan seorang diri untuk penghidupanku menunjukkan sebagai besar hal pokok dalam cara hidupku, dan sekaligus merupakan kontribusi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hubungan ini juga menentukan siapa saja yang punya kepentingan sama denganku dalam pembagian produk sosial itu dan siapa saja berkenan kepentinganku. Terima kasih. Demikianlah hasil percaya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.